Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan bercerita tentang seorang ratu yang bernama Faustina. Dia ini adalah ratu dari Kaisar Romawi kuno. Dia juga terkenal dengan hobinya yang suka berselingkuh. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton sampai habis di video ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe ke channel ini dan berikan like-nya juga. Boleh share video ini ke sosial media yang kalian punya. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Dalam sejarah Romawi kuno, ada seorang wanita yang bernama Faustina. Dia adalah seorang putri Kaisar Antonius Pius. Dia juga merupakan sepupu dan istri dari Kaisar Marcus Aurelius. Kisah Faustina ini banyak dikenal karena perselingkuhannya dengan banyak pria walaupun dia sudah memiliki suami. Dalam catatan sejarah Romawi kuno, Marcus Aurelius adalah seorang kaisar sekaligus filsuf yang menganut stoikisme. Stoikisme sendiri adalah seperti penganut paham yang berdasarkan logika. Kurang lebih definisinya seperti ini. Sekarang kita masuk ke kehidupan awal Faustina ini. Dia disebut sebagai Faustina the Younger. Sebelumnya orang tuanya Faustina ini bernama Kaisar Antonius Pius dan permaisurinya Faustina the Elder ini memerintah Romawi antara tahun 138 dan 160 Masehi. Nah, di tahun 130 Masehi lahirlah putri mereka yang diberi nama Faustina. Nama lengkapnya Annia Galeria Faustina atau yang dikenal sebagai Faustina the Younger. Nah, dia diberi nama Faustina oleh ibunya sendiri. Dia ini sebenarnya adalah putri kedua dari orang tuanya dan merupakan anak bungsu sekaligus satu-satunya anak yang bertahan hidup sampai usia dewasa. Nah, setelah mencapai usia dewasa, Faustina ini menikah dengan seorang pria yang bernama Lucius Verus. Rencana pernikahan Faustina dan Lucius ini direncanakan oleh Kaisar Hadrian. Kaisar ini melamar Verus pada 25 Februari 138 Masehi. Saat itu umur Faustina berarti masih usia 8 tahun. Kaisar Hadrian ini sebelumnya memiliki dua anak angkat. Yang pertama adalah ayah dari Lucius Verus ini, dan yang kedua adalah ayah dari Faustina. Namun setelah ayahnya Lucius Verus ini meninggal, akhirnya diangkatlah ayahnya dari Faustina ini untuk menjadi kaisar. Nah, saat Antonius Pius ini naik tahta, akhirnya dia membatalkan pertunangan antara Faustina dengan Lucius Verus. Karena sebelumnya pertunangan ini kan direncanakan oleh Kaisar Hadrian. Lalu setelah dibatalkan, Kaisar Antonius Pius ini mengatur pernikahan agar putrinya itu menikah dengan sepupu dari pihak ibunya, which is Faustina the Elder, yaitu Marcus Aurelius ini. Nah, ternyata si Marcus ini juga diadopsi oleh ayahnya. Dia menikah pada usia 15 tahun. Kemudian menikah mereka. Pernikahan mereka juga termasuk langgeng, bertahan selama 30 tahun dan menghasilkan 14 orang anak. Posisi si Faustina ini semakin diperkuat setelah dia melahirkan seorang putri yang diberi nama Fadila olehnya. Dari sekian banyak anaknya itu tentu saja ada anak kembar. Anak kembarnya ini bernama Commodus dan Fulvus. Mereka lahir di tahun 161 Masehi. Dikatakan saat menghamil anak kembar ini, Faustina bermimpi dia melahirkan 2 ekor ular. Salah satu ularnya ini lebih kuat daripada yang lain. Seiring berjalannya waktu juga, ternyata dari sekian banyak anaknya itu, hanya si Commodus ini dan 5 anak perempuannya yang mampu bertahan hidup sampai dewasa. Karena pada zaman Romawi kuno, angka kematian bayi itu cukup tinggi, tidak lepas dari anak-anak raja juga. Dari banyak anaknya yang hidup, yang bernama Commodus ini bisa hidup lebih lama daripada saudara kembarnya yang bernama Fulvus, dan dikatakan menjadi seorang tiran yang sosiopat. Menurut sejarah, si Commodus ini sifatnya agresif dan keras sejak usia dini. Bahkan dari kecil si Faustina ini bisa melihat potensi putranya ini untuk menjadi seorang tiran yang otoritas dan mematikan. Faustina juga mendapatkan gelar atau julukan yaitu Master Castorum, yang artinya ibu perkemahan. Karena bagaimanapun dia sering mendampingi suaminya dalam sejumlah aksi militer. Saat mendampingi suaminya ke aksi militer ini, dia seringkali mengubah camp militer itu menjadi seperti rumahnya sendiri. Dia juga diberi gelar Augusta oleh Senat karena melahirkan anak pertamanya yang bernama Domitia. Nah, dalam sejarah Romawi kuno dikatakan bahwa itu adalah jabatan tertinggi yang bisa dimiliki oleh seorang wanita di zaman Romawi kuno, yaitu dalam pemerintahan. Yang namanya hidup pasti tidak jauh dari gosip. Nah, si Faustina ini juga sering digosipkan oleh orang bahwa dia telah berselingkuh dengan banyak pria, mulai dari pria yang berprofesi sebagai senator, tentara pelaut, dan bahkan gladiator. Kalian tahu kan gladiator? Orang yang bertarung di arena. Dikatakan pada zaman Romawi kuno ini, gladiator itu dianggap sebagai simbol seks. Banyak juga para wanita-wanita kaya Romawi kuno memperkerjakan gladiator sebagai bodyguard mereka. Saat itu, Faustina ini dikatakan begitu tergila-gila dengan gladiator sampai-sampai dia juga jatuh sakit. Lalu dia mengakui perselingkuhannya dengan gladiator kepada suaminya. Setelah mendapatkan pernyataan itu, sang Kaisar Marcus Aurelius ini mencoba berkonsultasi dengan peramal, dan peramal itu memberikan solusi yang tidak biasa. Lalu si Aurelius ini memanggil Faustina dan gladiator selingkuhannya itu untuk datang ke kamarnya dan berhubungan. Dan yang gilanya saat mereka berhubungan itu, si Aurelius ini mengeksekusi si gladiator saat itu juga. Saat dieksekusi, tentu saja gladiator ini menyemburkan banyak darah, bahkan mengenai Faustina darahnya. Nah, setelah itu barulah Aurelius dan Faustina ini berhubungan. Karena pada saat itu bangsa Romawi percaya darah gladiator adalah afrodisiak yang ampuh. Dengan mandi darah gladiator, dipercaya Faustina akan kembali cinta kepada Aurelius.
Sekarang kita masuk ke kematian si Faustina ini. Dipercaya bahwa Faustina meninggal pada tahun 175 Masehi. Dia meninggal di Halala, di pegunungan Taurus, provinsi Kapadokia, Turki pada saat zaman modern ini. Sebenarnya penyebab kematiannya ini masih juga diperdebatkan sampai sekarang. Ada yang percaya bahwa dia meninggal karena penyakit mendadak. Ada juga yang bilang bahwa dia sebenarnya bunuh diri. Setelah kematian Faustina ini, diketahui bahwa Aurelius ini sangat sedih. Dia ini sebenarnya sangat cinta kepada istrinya. Bahkan setelah kematian istrinya, dia menobatkan istrinya sebagai seorang dewi dan membangun kuil untuk istrinya, kemudian membangun sebuah kota untuk menghormatinya. Faustina sendiri didewakan karena dia sering membantu pendidikan anak-anak dalam sejarah Romawi kuno, khususnya anak-anak perempuan, dan dia juga sering mendukung organisasi-organisasi bagi masyarakat miskin. Kuil Venus di Roma sekarang menjadi tempat patung Faustina. Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini karena setiap harinya aku akan upload shorts. Dan jangan lupa berikan like dan share video ini juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.